Alhamdulillah ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, insya Allah kita akan melanjutkan kembali kajian di Rabu pagi ini. Kita akan melanjutkan di surat Al-Baqarah ayat berapa kemarin? 21 ya, Sekarang ayat 20 21 ya. berapa? Ya, Insya Allah ayat 21 sampai ayat 25 insya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. Kita perhatikan ayat 21, ya ayyuha, wahai annas, manusia, u'budu, sembahlah oleh kalian, rabbakum, rabb kalian, Tuhan kalian, alladzi yang khalaqakum, menciptakan kalian, walladzina, dan orang-orang yang min qablikum, sebelum kalian, la'allakum, agar kalian tattaqun, bertakwa. Kalau di kalau dibaca secara lengkap, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lanjut ayat 22.
Alladzi dialah yang ja'ala menjadikan lakum bagimu, bagi kalian, al-arda bumi firasyan terhampar. Wassama'a dan langit binaan sebagai atapnya. Wa anzala dan dia menurunkan minas sama'i dari langit ma'an air hujan. Fa'akhraja bihi fa'akhraja lalu dia mengeluarkan bihi dengannya, dengan air hujan itu, minas samarat dari buah-buahan, rizqan sebagai rizki lakum untukmu. Fala maka janganlah taj'alu kamu mengadakan lillahi bagi Allah andada tandingan-tandingan. Wa antum sedangkan kalian atau padahal kalian ta'lamun mengetahuinya. Ayat 22 ya, kalau dibaca terjemahan lengkapnya. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala macam buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Lanjut, ayat 23. Wa in dan jika kuntum kamu, kalian adalah fi roibin, fi di dalam roibin keraguan mimma dari apa yang nazzalna kami turunkan ala kepada abdina hamba kami yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faktu maka datangkanlah bisuratin dengan satu surat saja mimithlihi dari yang semisalnya. Maksudnya satu surat dari yang semisal Al-Quran. Wada'u dan ajaklah syuhada akum penolong-penolongmu min dunillah selain Allah, in kuntum jika kamu shadiqin orang-orang yang benar. Ya, jadi ayat 23 ini kalau diterjemahkan lengkap, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolong selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Kalau nggak percaya kepada Al-Quran, coba bikin yang seperti itu. Nah, kemudian berikutnya fa'in. Maka jika lam tidak taf'alu kalian mampu membuat, walan dan tidak akan taf'alu kalian mampu membuat, fattaqu maka takutlah kalian, lindungilah diri kalian, an-nara dari api neraka, allati yang waquduha bahan bakarnya annas manusia, wal hijarah dan batu. Uiddat disediakan lil kafirin untuk orang-orang yang kafir. Ya, satu lagi. Wabashir dan sampaikanlah kabar gembira alladzina kepada orang-orang yang amanu mereka beriman. Wa amilus salihat dan berbuat kebaikan annalahum sesungguhnya bagi mereka jannatin ada taman-taman surga tajri yang mengalir min tahtiha dari bawahnya al-anhar sungai-sungai. Ulama setiap kali ruziqu mereka diberi rizki minha daripadanya min samaratin dari buah-buahan rizqan sebagai rizki. Qalu mereka berkata hadza inilah alladzi yang ruziqna telah dirizkikan kepada kami min qablu dari dahulu. Wa utubihi dan mereka diberikan dengannya mutasyabihan yang serupa.
Walahum dan bagi mereka fiha di dalamnya azwajun terdapat pasangan-pasangan mutahharatun yang suci wahum dan mereka fiha di dalamnya khalidun kekal. Ya, ayat 25 kalau diterjemahkan lengkap, dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rizki yang diberikan kepada kami dahulu. Artinya mereka ini tidak merasa asing. Ya, meskipun kenikmatan itu begitu dahsyat ya, meskipun kenikmatan-kenikmatan itu begitu tinggi, selama ini mereka tidak pernah merasakan kenikmatan-kenikmatan itu di dunia, tetapi keadaan yang demikian itu tidak membuat mereka itu kaget, terasing, kemudian bingung mau mau diapakan ini nikmat-nikmat ini. Mereka diberi rizki dari buah-buahan dari surga. Mereka berkata, inilah rizki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya memperoleh pasangan-pasangan hidup yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Baik, Ibu yang berbahagia, barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai kosakata atau kalimat-kalimat yang tadi kita bacakan. Silakan. Nggak ada? Udah paham semua? Baik, kalau sudah paham semua, kita ambil tadaburnya ya, kita perhatikan. Mari kita perhatikan ayat ke-21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan. Jadi, secara alamiah manusia ini memiliki kesadaran. Kesadaran tentang adanya sebuah kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Ada suatu kekuatan yang tak sangat besar yang tidak mampu dia kendalikan. Banyak sekali, contohnya apa? Waktu ya, pergantian siang dan malam. Tidak ada manusia yang bisa mengatur itu. Tidak ada yang bisa menghentikan. Dia mau malamnya lebih lama atau siangnya lebih lama, nggak ada. Ya, matahari terbit ya terbit. Manusia harus menerima itu semua. Ya, proses penuaan misalkan ya. Nggak ada yang nggak akan tua. Semua akan tua. Ya, secanggih apapun penemuan, ya, serajin apapun orang menjaga diri, tetap akan tua. Ya, meskipun nanti berbeda ya. Kalau sering perawatan, ya penuaannya lebih lambat misalkan ya. Kalau tidak pernah merawat diri, ya lebih cepat penuaannya. Tetapi semua pasti menua. Semua pasti mati. Tidak ada yang hidup selamanya. Ya, sakit juga demikian. Kadang kita juga nggak masuk akal ya. Kok dokter bisa sakit? Padahal dia yang sangat memahami kesehatan. Tapi ya itulah manusia siapapun dia. Kalau dia mempergunakan pikiran dan akal sehatnya, maka dia akan menyadari, akan mengetahui bahwa ada kekuatan besar di luar dirinya. Bahkan kalau orang mau menyadari secara lebih mendalam, ya, di dalam dirinya pun terdapat tanda-tanda kekuatan besar itu. Ya, bagaimana proses sirkulasi dalam tubuh ini terjadi? Kan bukan dia yang menggerakkan, bukan dia yang membuat pankreas itu bekerja, ya, kemudian menghasilkan enzim, menghasilkan insulin. Kan bukan dia yang menggerakkan bagaimana agar kelenjar-kelenjar itu menghasilkan enzim ya, misalkan kelenjar air liur. Coba saya tanya ya, untuk kita semua renungkan, apakah kita pernah memproduksi air liur kita sendiri? Pasti kita akan menjawab tidak pernah kita memproduksi air liur. Tahu-tahu kita ngunyah makanan, nikmat, lezat, ya keluar sendiri tuh air liur, kemudian bekerja ya, mengurai makanan, ya mencerna makanan, ya dengan enzim yang dimiliki.
ya menjadi makanan itu menjadi enak, lezat, lembut, ya masuk ke dalam lambung sudah cukup halus ya dengan bantuan enzim air liur itu dan seterusnya. Kalau kita bicara tentang hal itu tidak akan ada habisnya. Selalu ada dalam diri manusia itu tanda-tanda kebesaran yang maha besar tadi. Ya, yang di luar dirinya dia tidak mampu menciptakan itu. Belum lagi kalau saraf, hormon, ya, keringat saja yang paling kita kan nggak suka keringat kan? Ada keringat dielap, ada keringat dielap. Padahal itu nikmat yang sangat besar, yang bukan kita yang menciptakannya. Ya, air mata, ya, ingus, dan seterusnya. Masya Allah ya. Kalau kita perhatikan diri kita, betapa banyak hal-hal yang selama ini kita remehkan, padahal kita sendiri tidak mampu menciptakan itu. Nah, jadi ibu-ibu yang berbahagia secara alamiah manusia itu mengalami itu, memiliki kesadaran itu. Nah, kemudian Al-Quran mendorong manusia untuk berpikir dan menemukan siapakah yang maha kuat tersebut, yang maha besar tersebut, yang maha teliti tersebut. Siapakah dia? Nah, kemudian Al-Quran ya menunjukkan atau memberikan kriterianya. Ketika seorang manusia memiliki kesadaran, oh iya memang ada kekuatan besar itu. Tapi siapa dia? Apakah manusia mampu menemukan dengan sendirinya? Jawabannya tidak. Manusia tidak akan mampu menemukan siapa nama penciptanya, di mana tinggalnya, bagaimana bentuknya, sejak kapan dia ada, kapan dia akan berakhir, ya, apa saja sifat-sifatnya, kecuali ada yang memberitahu, ya. Nah, oleh sebab itu Allah menurunkan Al-Quran, ya supaya manusia itu berpikir, ya menemukan dengan Al-Quran itu menemukan metode yang benar untuk menemukan siapa tadi yang maha hebat tersebut, ya. Nah, kriterianya apa? Di sini disebutkan ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Pertama, ya, kalau kamu mau menyembah Tuhan, kalau kamu mau menetapkan sesuatu itu sebagai Tuhan, maka dia pertama harus mampu menciptakan manusia. Carilah Tuhan yang mampu menciptakan manusia dan manusia sebelum kita, menciptakan kita dan orang-orang yang sebelum kita. Itu di ayat 21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau kita mau menetapkan sesuatu itu sebagai Tuhan, maka tanyakan itu. Cari apakah dia mampu menciptakan? Ya. Misalkan kalau ada orang yang menyembah patung, apakah patung itu mampu menciptakan? Menyembah gunung dulu ya, apakah gunung itu mampu menciptakan? Menyembah matahari, apakah matahari mampu menciptakan? Ya, menciptakan manusia? Apakah dewa-dewi mampu menciptakan manusia dan manusia sebelumnya? Kalau tidak, maka buang itu dari anggapan sebagai Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, selain mampu menciptakan manusia yang sekarang hidup dan yang sebelumnya dan yang akan datang, tentu saja ya, di ayat ke-22 disebutkan bahwa Tuhan itu mesti yang alladzi ja'ala lakumul ardo, menciptakan bumi, menjadikan bumi firasyan. Ya, meskipun bumi itu bentuknya bulat, tetapi manusia merasakannya sebagai hamparan. Ya, sehingga manusia bisa berjalan lurus ya di muka bumi ini, bisa melakukan aktivitas, ya bisa mengolah bumi ini untuk kesejahteraannya. Ya, wasama abinaan dan dilindungi oleh langit. Wa anzala minas sama
Dan dari langit itu turun hujan. Ya ma'an fa akhraja bihi, dari air hujan itu maka turun ke bumi, tumbuhlah tanam-tanaman, tumbuhlah buah-buahan, padi-padian, umbi-umbian, rizqalakum, sebagai rizki bagi kita. Nah, jadi itu kriterianya. Kalau kita mau menganggap suatu sebagai Tuhan, dia bisa nggak menciptakan bumi, langit, dan isinya, serta mengatur siklus kehidupan, pergantian musim, ya turun hujan, dan seterusnya. Ya, nah, jadi Al-Quran mendorong manusia untuk berpikir, merasakan, merenungi. Nah, apakah manusia, sekali lagi saya sampaikan, apakah manusia ketika berpikir seperti itu, sedemikian rupa, apakah mampu untuk menemukan namanya siapa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan mengatur siklus kehidupan ini, namanya siapa? Apakah mampu menemukan? Jawabannya tidak. Ya, kenapa? Karena manusia memiliki akal yang terbatas, yang tidak mampu melampaui materi. Jadi manusia ini akalnya terbatas, hanya bisa menjangkau materi, menjangkau apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia pikirkan, baik itu materi konkret maupun abstrak begitu ya. Nah, tetapi dia tidak mampu menjangkau di balik itu, di balik materi itu apa. Allah Maha mengetahui itu karena Allah yang membuat manusia, yang menciptakan manusia. Allah mengetahui itu dan Allah sayang kepada manusia. Oleh sebab itu Allah mengutus Rasul, ya, menurunkan kitab, menurunkan Al-Quran. Untuk apa? Untuk memberitahukan hal-hal yang tidak mungkin dijangkau oleh pikiran manusia. Seperti apa? Nama Tuhan tadi. Dari mana kita tahu nama Tuhan tadi itu adalah Allah? Dari Rasul, dari Al-Quran. Ya, bukan hasil penelitian itu. Jadi setelah diteliti di laboratorium, ternyata, oh, yang menciptakan tanaman ini namanya Allah. Nggak ada itu. Ya, nah itu semua ya diberitahu oleh Rasul, ya, nama Tuhan itu. Oh, namanya itu Allah. Kemudian diberitahu bahwa Rasul memberitahu bahwa Allah itu punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, dan seterusnya. Ya, nah, kemudian Allah juga memberitahukan melalui Rasulnya bahwa ada malaikat, ada hari kiamat, ada alam barzakh, ada ruh. Itu semua tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia, ya. Untuk mengetahui malaikat misalkan, ya, kita nggak bisa mengujinya di laboratorium. Ya, untuk mengetahui ruh manusia seperti apa, kita nggak bisa memasukkan manusia yang mau meninggal ke dalam sebuah ruangan kaca yang sangat rapat dan tebal. Kemudian ketika dia meninggal diamati, dipasang kamera, dipasang sensor. Ya. Kemana ruhnya itu? Seperti apa bentuknya? Itu nggak seperti itu caranya. Ya, nggak akan nyampe. Karena apa? Karena itu semua adalah hal yang, ya, melampaui dunia materi, ya, hanya akan diketahui jika diberitahu oleh siapa? Oleh yang menciptakannya. Saya kira harus jelas itu, ibu yang berbahagia, ya. Jadi Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, mengajarkan kita untuk itu. Sebagai bentuk sayangnya Allah kepada manusia, manusia memiliki akal yang terbatas, yang tidak mampu melampaui materi. Oleh sebab itu Allah memberikan petunjuk yang melalui Al-Quran, melalui Rasul, ya, untuk memberitahukan kita hal-hal tersebut. Nah, kemudian, ya, manusia ketika diberitahu oleh Rasul, ketika diberitahu oleh Al-Quran ini, ya, seperti yang kita sampaikan kemarin, kita pelajari kemarin, ada yang yakin, ada yang tidak yakin, ada yang ragu-ragu, begitu.
Nah, sehingga di ayat berikutnya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu ragu terhadap Al-Qur'an, terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, coba buat yang seperti Al-Qur'an. Ya, kalau nggak mampu dan tidak akan mampu, ya maka kalau nanti masuk neraka, jangan salahkan Allah karena sudah memperingatkannya. Ya, nah sehingga ibu yang berbahagia, ya kita perlu mempelajari mengapa kita yakin bahwa Al-Quran itu benar. Ya, setidaknya ada 5 aspek yang membuat kita itu hakul yakin. Betul-betul yakin bahwa Al-Quran itu benar. Yang pertama dari aspek sumber, yang kedua dari aspek penyampai, ya siapa penyampainya. Kemudian yang ketiga dari aspek transmisinya atau periwayatannya, bagaimana Al-Quran itu sampai kepada kita. Kemudian yang keempat adalah dari isinya atau kontennya, dan yang kelima dari pembandingnya. Ya, saya jelaskan secara ringkas ya. Sumber, ya, kita yakin bahwa Al-Quran itu benar karena pertama dari aspek sumbernya. Sumbernya siapa? Sumber Al-Quran itu siapa? Bukan Nabi Muhammad, bukan malaikat Jibril, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan materi, yang menciptakan seluruh alam, yang menciptakan waktu, ya, yang menciptakan segala sesuatunya. Sehingga kalau bersumber daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi disebutkan itu kekuasaannya, maka mustahil Al-Quran itu salah begitu. Nggak mungkin karena sumbernya siapa? Sumbernya yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, Al-Alim, Al-Hakim, ya, tidak mungkin keliru. Nah, itu yang pertama, sumbernya. Ya, tidak mungkin Allah itu punya kepentingan, ya, kepentingan untuk apa biar kekuasaannya bertambah misalkan, tidak mungkin. Ya, karena dia tidak membutuhkan yang lainnya lagi. Ya, itu ya, dia sudah Al-Qayyum, ya, wahdaniyat, dia esa, tidak membutuhkan yang lainnya. Itu yang pertama dari aspek sumber. Yang kedua dari aspek penyampai. Siapa yang menyampaikan Al-Quran? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Rasulullah? Nah, kita bisa mempelajari Rasulullah SAW itu adalah orang yang sebelum jadi Rasul pun dia sudah memiliki sifat amanah. Ya, bisa dipercaya, digelari Al-Amin. Ya, tidak mungkin berbohong. Ya, kalau yang menyampaikannya yang suka berbohong, pasti kita ragu. Tetapi Nabi Muhammad, orang yang benci kepadanya sekalipun di zaman itu, mengakui bahwa dia Nabi Muhammad itu orang yang amanah, orang yang tidak berbohong. Bahkan Nabi pernah bertanya kepada orang-orang kafir itu, ya, beliau bertanya, apakah aku pernah berbohong? Tidak. Mereka menjawab semua tidak. Apakah kalian percaya jika di belakang gunung itu ada sepasukan musuh yang akan menyerang kalian? Mereka semua sepakat menjawab, kalau engkau yang mengatakan kami percaya, karena engkau tidak pernah berbohong. Nah, konyolnya ketika Nabi menyampaikan, apakah kalian yakin? Apakah kalian percaya bahwa aku ini adalah utusan Allah? Nah, mereka langsung mengumpat-ngumpat,nya tabban laka ya Muhammad gitu ya. Kemudian Allah balas tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, itu. Jadi dari yang aspek kedua ini adalah apa? Penyampainya, ya, Nabi. Kemudian yang ketiga transmisinya. Al-Quran itu disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, dihafal, ditulis. Hafalan itu diajarkan kepada para tabi'in persis seperti Rasul mengajarkan kepada para sahabat. Oleh para tabi'in hafalan itu diajarkan lagi kepada generasi selanjutnya.
terus demikian sampai kepada kita. Hari ini tuh orang yang hafal Quran jutaan. Dan sama bacaannya, persis nggak ada perbedaan. Nah, jadi itu dari aspek transmisi atau periwayatan. Tulisannya pun demikian. Aspek berikutnya adalah dari aspek kontennya, isinya. Ya, karena isinya, karena Al-Quran itu bersumber dari Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana, maka kontennya pun, isinya pun tidak mungkin salah. Pasti akurat, pasti presisi. Dan itu terbukti, ya, terbukti. Beberapa ayat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan informasi tentang alam semesta ini terbukti sangat akurat. Ya, misalkan tentang keberadaan besi. Apakah besi ini memang asli dari bumi atau dari luar bumi? Al-Quran 1500 tahun yang lalu sudah mengatakan bahwa besi itu diturunkan. Ada surat Al-Hadid. Wa anzalnal hadida fihi ba's, ya. Wa anzalnal hadid, ya. Besi itu diturunkan, bukan dibuat di dalam bumi, diturunkan. Dan secara ilmiah benar itu, ya, cocok dengan penelitian, ya, tentang penciptaan manusia, tentang penciptaan alam, tentang mumi Firaun yang ditemukan, tentang apa hidrologi, ya, komposisi air, siklus air, hujan di bumi ini, ya, tentang lapisan-lapisan langit, lapisan bumi, dan semuanya itu sebagian, ya, sebagian kecil dari ayat-ayat Al-Quran itu kalau di cross check, dikonfirmasi dengan penelitian sains itu sangat sesuai. Kenapa? Ya karena yang bikin, yang menurunkan Al-Quran itu yang sudah mengetahui begitu, ya. Kemudian berikutnya pembanding. Ya, tadi itu. Ya, fa'ilam taf'alu walan taf'alu fattakun nar. Ya, kalau kamu tidak mampu mendatangkan yang sebanding dengan Al-Quran, ya pilihannya itu kan cuma dua. Ya, pilihannya adalah percaya, beriman, atau ingkar, tidak percaya, kafir. Ya, nah bagi yang ingkar, maka siap-siap masuk neraka. Ya, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Bagi yang percaya, ya, dan mewujudkan kepercayaannya itu dalam amal soleh, maka surga tempat kembali sudah menanti. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, maka berilah kabar gembira kepada mereka. Ya, dengan apa? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwasanya mereka dipersiapkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, maksudnya sungai-sungai ini sungai-sungai yang sangat indah. Ya, kalau di surat Muhammad ya disebutkan sungainya itu bukan sungai biasa. Ada sungai dari susu, sungai dari madu, ya, sungai dari khamr, ya, yang tidak memabukkan, ya. Air yang terbaik ya tentu air yang ada di surga, ya, dan mereka nyaman di dalamnya, ya, tidak ada kotoran, tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan, kenikmatan-kenikmatan yang selama ini ya tidak pernah terbayangkan, ya. Nah, dan mereka kekal di dalamnya. Nah, mengapa orang-orang yang beriman diberikan kabar gembira seperti itu? Karena dalam mempertahankan keyakinan, kepercayaan, dan mewujudkannya dalam amal soleh itu banyak tantangan, banyak godaan, banyak cobaan. Mereka harus berkorban, berkorban harta, benda, perasaan, tenaga, bahkan nyawa. Oleh sebab itu Allah memberikan motivasi, "Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat." Bisa jadi kamu di dunia ini orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu sulit, ya, bisa jadi sulit, bisa jadi berat, bisa jadi susah, sengsara, ya, tetapi yakinlah bahwa Allah telah mempersiapkan, ya, karena pengorbananmu itu, ya, sesuatu yang jauh-jauh-jauh jauh sekali lebih besar, lebih nikmat daripada pengorbanan kita di dunia. Baik, Ibu yang berbahagia,
Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Halo, ini masih nyambung nggak nih? Jangan-jangan saya ngomong sendiri. Masih Ustaz. Nyambung, Masih Ustaz. Ustaz. Healing sekali. Menikmati kajian. Masih meresapi. Ya, khawatirnya tiba-tiba sinyalnya terputus, terus saya ngomong sendiri. Saya bertanya Ustaz, Ya, sepintas saja. Jadi penciptaan manusia ini sebelumnya sudah diciptakan surga dan neraka begitu ya? Apa penciptaan manusia dibarengi dengan penciptaan surga dan neraka? ya, surga dan neraka sudah Jadi ada. Allah sudah tahu dong berarti maksudnya. Iya, Oh iya, Allah sudah tahu dong maksudnya ini nanti untuk menghubungkan oh sudah, dan untuk yang memberikan yang oh begitu ya. sudah. Jadi bagi Allah itu tidak ada yang tidak tahu. Bu Deli nanti masuk surga atau masuk neraka, Allah tahu nggak? Tahu. Ya tahu lah. Masa Allah nggak tahu loh gimana? Nih ya, saya mau ada pernyataan Rocky Gerung yang mengganggu pikiran. Yaitu Tuhan tidak tahu apa yang kita mau, makanya kita disuruh berdoa. Ibu-ibu dengar nggak itu? Nah itu Hmm. keliru. Di dalam Al-Quran disebutkan, Wallahu alimum bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia, meskipun tidak diucapkan. Lalu kenapa kita disuruh berdoa kalau Allah tahu yang apa yang kita inginkan? Kita disuruh berdoa itu sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah. Wujud kita itu merendah di hadapan Allah. Wujud menyampaikan bahwa apa yang kita inginkan belum tentu itu yang terbaik untuk kita dalam pandangan Allah. Jadi begitu, bukan karena Tuhan tidak tahu apa yang kita inginkan, maka kita berdoa. Ya enggak begitu. Ya, nah, itu dia dia tidak mempelajari sifat-sifat Allah begitu, ya. Nah, jadi bagi Allah tidak ada yang tidak diketahui. Ya, manusia itu sejak lahir, nanti usia sekian, perkembangannya, pertumbuhannya bagaimana, makan minumnya bagaimana, nanti menikah sama siapa, mati usia berapa, di mana, dikubur di mana, ya udah tahu semua. Ya, tetapi itu adalah rahasia Allah, tidak ada manusia yang tahu kecuali yang diberitahu, karena itu hal yang gaib, ya. Dia tahu, ya, manusia siapa saja masuk neraka, siapa yang masuk surga tahu. Nah, kemudian ya manusia diberikan kehendak untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Ya, jadi manusia diberikan kehendak oleh Allah. Itu yang membedakan manusia dengan benda lain. Ya, kalau benda lain dia tidak diberi kehendak. Ya, dia eh, sepenuhnya dikendalikan oleh yang lainnya. Ya, tapi kalau manusia Allah berikan kehendak. Ya, sehingga dia bisa memilih. Ya, meskipun pilihannya sudah diketahui gitu, tetapi manusia diberikan kehendak yang membuat dia itu istimewa, yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berarti Ustadz yang tadi dengan terkait eh, ucapannya Rocky Gerung itu berarti dia termasuk kategori meragukan eh, Allah gitu kali ya. Terus satu lagi pertanyaan saya Ustadz, kita kan sudah pas maulah dilahirkan sudah dijanji apa sih sudah ada perjanjian gitu ya Ustadz sama Allah. Nanti kamu lahir tanggal segini, orang tua kamu ini gitu ya. Kurang lebih seperti itu yang pernah saya dengar. Nah, termasuk apa yang akan terjadi dengan kita pada nantinya gitu kan. Nah, itu bisa nggak Ustadz kita berdoa ya? Misalkan ternyata takdir kita kecelakaan di sini terus kita selama berdoa itu ya Allah berikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Itu bisa jadi bagian dari doa kita untuk meminta apa sih takdir buruk kita diganti dengan takdir baik gitu Ustadz. Iya bisa. Ya, jadi kita berdoa kan diajarkan tuh doa nisfu Sya'ban. Apa salah satu isinya itu? Ya Allah, jika Engkau telah mentakdirkan untukku keburukan, maka rubahlah takdir itu menjadi kebaikan. Kan gitu kan?
Bisa ya, kita memohon kepada Hmm, Allah supaya ditetapkan dalam keadaan baik, supaya takdirnya itu baik. Bisa, bisa sekali ya. Bahkan bukan cuma bisa, dianjurkan. Mohonlah hmm. kepada Allah itu supaya ya Allah itu mentakdirkan kita menjadi penghuni surga, menjadi orang-orang yang baik, orang bahagia di dunia dan akhirat, begitu. Ya, begitu. Apa tadi? Berarti, Sudah belum? yang terkait ucapan Rocky Gerung itu berarti dia termasuk orang yang meragukan akan eh, keesaan apa akan adanya Allah gitu ya, Ustadz. Mas itu Iya, masuk kategori itu nggak? kalau dia kan meragukan segala sesuatu. Iya, tapi karena kita dapat petunjuk dari Al-Quran, ya kita yakin bahwa Allah tuh tahu, meskipun tidak diucapkan Allah tahu, ya isinya hati Ber- manusia ya Allah tahu, begitu. Kita Kayak disuruh ucapan mengucapkan gini, itu Ustadz. kan, ya, Maaf, maaf. Kadang kan ada ucapan kayak gini, Ustadz. Saya berobat ke sana sembuh loh gitu. Itu termasuk kita ini nggak sih, Ustadz? Kayak percaya gitu. Berarti dokter itu yang menyembuhkan gitu, Ustadz. Dengan kalimat kayak ya. gitu. Nah, dalam hal itu maka ya kita secara syariat, syariat itu ikhtiarnya ya, secara ikhtiarnya kita harus sebaik-baiknya. Tetapi secara hakikat, hakikat itu dibalik itu semua. Nah, Mm-mm. inilah yang harus kita clear ya, bahwa semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Misalkan berobat ya, secara ikhtiar ya kita pergi ke dokter, konsultasi, terapi, kalau ada terapi, minum obat, kemudian sembuh. Nah, ya, orang yang beriman menyadari betul bahwa dia pergi ke dokter, terapi, minum obat itu adalah bagian menjalankan perintah Allah. Kenapa? Karena Allah yang suruh. Allah menyuruh kita tuh berobat. Ya, pernah di zaman Nabi Musa itu, Nabi Musa tuh sakit. Kemudian kata Nabi Musa, saya nggak mau berobat. Kenapa? Karena Allah yang menyembuhkan. Kalau Allah mau menyembuhkan ya akan sembuh sendiri. Kalau enggak ya saya mati nggak apa-apa. Kan gitu. Pernah nggak Ibu merasakan begitu? Jangan-jangan pernah ya. Akhirnya nggak sembuh-sembuh ya, dan ditegur oleh Allah. Ya, kamu kenapa nggak berobat? Ya karena engkau yang menyembuhkan, bukan dokter-dokter itu. Nah, kemudian Allah menegur, ya kalau begitu nanti apa yang aku ciptakan itu jadi sia-sia. Kan Allah yang menciptakan dokter itu, yang Mm-mm. apa menciptakan obat-obatan itu, bahan-bahannya kan Allah semua yang menciptakan. Nah, kalau berpikirnya seperti itu ya terserahlah. Saya nggak mau berobat, matilah. Ya terus ciptaan Allah itu jadi sia-sia kan? Nah, oleh sebab itu berobat begitu. Mm. Tetapi di balik semua itu, orang yang beriman menyadari betul bahwa segala sesuatu itu berjalan atas kehendak Allah. Begitu. Ikhtiar, kenapa kita ikhtiar? Karena diperintah oleh Allah, disuruh ya. Wa quli amalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya, surat At-Taubah itu ya, ayat 105 kalau nggak salah itu ya. Baca itu nanti tuh. Kita disuruh beramal. Atau bah 105 Ustadz ya? Ya, seperti itu manusia itu disuruh berikhtiar. Nah, dengan ikhtiar itulah Allah akan memberikan pahala. Begitu. Jadi ibu-ibu jangan, pikiran kita itu jangan memposisikan diri ingin tahu takdir, karena nggak akan tahu. Ingin tahu takdir itu misalkan gini, saya ingin tahu ya nanti tuh saya masuk surga atau masuk neraka. Nggak akan tahu, dari mana taunya, karena itu rahasia Allah. Itu bukan urusan kita. Urusan kita apa? Ikhtiar, bekerja, beramal, berdoa. Itu urusan kita. Sempurnakan ikhtiar, sempurnakan doa. Contoh ya, ada yang keliru dalam memahami takdir ini. Ada masjid dibangun di samping diskotek. Masjidnya bertingkat, diskoteknya bertingkat. Diskoteknya
dibangun, kemudian dipasang penangkal petir. Masjidnya tidak dipasang penangkal petir, ya. Dengan alasan apa? Oh, ini masjid kita berdoa beribadah, masa dia dihantam petir? Ketika petir datang, yang dihantam diskotek apa masjid? Ya masjidnya. Kenapa? Karena Allah sudah punya, alam ini sudah ada aturannya, ya sudah ada hukum alam. Hukum alam itu siapa yang menciptakan hukum alam? Allah juga, begitu ya. Jadi jangan membenturkan hukum yang tertulis dalam Al-Quran dan hukum yang tercipta di alam semesta. Itu namanya pemikiran konyol itu ya. Jadi ya, alam semesta ini ada aturan-aturan, ada hukum-hukum yang Allah ciptakan, sedangkan Al-Quran, adapun Al-Quran adalah hukum-hukum yang Allah turunkan, Allah kalamkan, Allah firmankan begitu. Dua-duanya harus sinkron lah. Sama dengan saya ini harus, saya perlu uang ya untuk SPP anak, untuk apa segala macam. Ada hukum-hukumnya, kita harus berupaya bekerja, ya, mendatangkan manfaat bagi orang lain, kemudian mendapatkan upah, nah, kemudian dapat uang, kan begitu. Ini ada pertanyaan tulisan nih, bagaimana caranya meningkatkan iman dan takwa kepada Allah selain berdoa, dan surat apa yang harus sering dibaca untuk meningkatkan keimanan dalam hati? Ya, jadi bagaimana cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah selain berdoa? Selain berdoa, pertama untuk meningkatkan iman dan takwa itu perlu belajar. Ya, itu. Jadi ingat, ibu-ibu berbahagia, perintah pertama Allah kepada Rasul itu apa? Belajar, membaca. Iqra. Kan begitu, wahyu yang pertama tuh Iqra. Bacalah artinya. Maksudnya bacalah artinya itu disuruh belajar, pelajari. Kemudian berdoa, ya kemudian apa? Berlatih, mujahadah. Dari mana kita mulai latihan? Dari yang wajib-wajib dulu. Yang fardu-fardu dulu. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat. Ya, itu yang mudah-mudah dulu. Nah, kemudian latihan meninggalkan yang haram. Ya, tidak ada yang yang datang begitu saja, ya harus menggunakan, harus melalui latihan semua. Latihan meninggalkan yang haram. Pelajari, kan kita tidak mungkin tahu apa saja yang haram itu kalau kita tidak pelajari. Ya, hindari yang haram. Hindari yang haram itu apa saja? Ya berbohong, ya berdusta, ya apa? Banyak sekali lah yang diharamkan oleh Allah. Ya, hindari sifat-sifat tercela. Nah, itu dilatih. Ya, baru setelah mapan, ya, yang fardu-fardu itu mapan dikerjakan, yang haram-haram itu juga mapan ditinggalkan, tingkatkan lagi ke yang sunnah-sunnah, ke yang nawafil, sholat-sholat sunnahnya, puasa sunnah, sedekah sunnah, dan seterusnya. Ya, nah, sehingga nanti itu yang ada dalam hidup kita itu hanya dua. Kalau nggak wajib ya sunnah, begitu ya. Sudah nggak ada lagi tuh haramnya, makruhnya, mubahnya, udah nggak ada. Yang kita lakukan tuh cuma dua itu. Kalau nggak wajib ya sunnah gitu. Dan semuanya bisa itu. Jadi jangan dianggap yang sunnah-sunnah itu hanya ibadah kayak sholat sunnah, puasa sunnah ya. Silaturahim itu sunnah, bahkan wajib. Silaturahim ya. Kemudian oh, belajar bergaul, bertetangga, saling peduli, saling mengunjungi. Itu sunnah semua itu. Ya, berbagi makanan, afsyus salam wa at'imut ta'am. Itu sunnah semua, memudahkan urusan orang, kerja bakti, membersihkan lingkungan, sunnah semua itu ya. Jadi luas sekali. Ya, jadi itu aja. Jadi pilihannya kita itu hanya dua, ya. Kalau nggak wajib ya sunnah gitu aja. Nggak usah yang haram, nggak usah yang makruh, nggak usah ya. Itu caranya. Bagaimana cara menghilangkan kejenuhan anak yang sedang menghafal Al-Quran supaya anak tersebut tidak jenuh?
Ya, jadi supaya tidak jenuh, anak-anak ini jangan dipaksa. Kalau dipaksa, dia akan patah nanti, terus dia akan merasakan, nggak enak ya ngapal Quran, dimarahin, dipaksa, nggak asik. Nah, anak-anak pertama harus diberikan motivasi, ya diberikan motivasi, ditunjukkan bahwa dengan menghafal Quran itu kamu akan bahagia, kamu akan senang. Jangan seperti yang di Medan itu kejadian, nggak hafal terus dihukum sampai meninggal. Ya, ada anak SMP di meskipun meskipun non Muslim ya, Non-muslim dia ya. disuruh menghafal kitab suci, nggak hafal dikasih hukuman squat jam 100 kali, pulang demam, meninggal, nggak lama. Nah itu cara yang salah, ya nggak boleh. Ya anak-anak dikasih tergantung usianya juga ya. Kalau usianya masih muda, ya masih SD begitu, ya dengan motivasi, ya kemudian dengan reward, ya diberikan penghargaan, diseneng-senengin, ya dipuji-puji, begitu dan diberi contoh yang baik, begitu. Ya kadang diajak diajak apa dulu ya, istirahat, ya rekreasi dulu, gitu ya. Jangan diforsir begitu, itu bukan waktunya. Kalau ibu boleh ya, ibu-ibu diforsir nggak apa-apa. Gitu ya. Kalau anak-anak belum boleh, gitu. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, baik cukup ya. Iya, Cukup, Ustaz. Baik, demikian yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala ya agar senantiasa kehidupan kita ini semakin hari semakin bertambah usia semakin baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.